Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BPM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan Persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi sebuah eksposisi firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Eksposisi firman Tuhan ini saya berikan tema bukti pengenal khusus anak-anak Allah atau 6 specific identifying evidence of a child of God. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan baca di 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Itu tadi teks bacaan kita di 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Bapak Ibu dan Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu mendengar ungkapan like father, like son? Atau secara harafiah anak laki-laki seperti ayah? Tentu pernah, bahkan mungkin sering kita mendengar perkataan itu, ungkapan itu, like father, like son. Nah, ungkapan like father, like son merupakan sebuah ungkapan bahasa Inggris yang dapat disamakan dengan ungkapan bahasa Indonesia, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ungkapan ini biasanya digunakan untuk menggambarkan bagaimana seorang anak punya kesamaan dengan ayah mereka, punya kemiripan dengan ayah mereka. Sebagai contoh penggunaan ungkapan like father, like son ini, misalnya, he walks so slow, it drives me crazy, like father, like son. Dia berjalan lambat sekali dan membuat saya kesal, mirip dengan ayahnya. Nah, tidak jarang anak mengikuti jejak orang tuanya. Selain itu, anak-anak biasanya memiliki kemiripan yang mencolok dengan ayahnya atau dengan ibunya. Sehingga kalau mirip dengan ayahnya, orang biasanya menggunakan ungkapan like father, like son. Tapi kalau anak itu mirip dengan ibunya, biasanya orang menggunakan ungkapan she is just like her mother. Dia seperti ibunya. Nah, kita bisa menemukan contoh kemiripan anak dengan ayahnya. Misalnya Kenji Taulani. Saudara tentunya kenal Kenji Taulani. Mengikuti jejak ayahnya Andre Taulani. Bukan hanya bisa menyanyi, tetapi juga bisa melawak. Jadi bila saya misalkan ketemu dengan Kenji Taulani, saya akan berkata kepada dia, like father, like son. Karena dia seperti ayahnya, mirip, sama-sama bisa menyanyi dan juga sama-sama bisa melawak. Nah, demikian juga orang-orang percaya sejati sebagai anak-anak Allah. Mereka akan serupa dengan Allah karena mereka telah dilahirbarukan oleh Allah melalui karya Roh Kudus. Rasul Yohanes dalam surat 1 Yohanes pasal 1 sampai pasal 4 menekankan pada 3 tanda lahir anak-anak Allah. The birth of the children of God. Yang pertama, yaitu kepercayaan yang benar. Atau ini adalah tanda ajaran yang benar. Yang kedua, kasih yang benar. Ini adalah tanda moral, ya. Dan yang ketiga, perilaku yang benar. Ini adalah tanda etis dan tanda sosial. Jadi di 1 Yohanes pasal 1 sampai 4 Rasul Yohanes telah memberikan penekanan khusus terhadap 3 hal, yaitu tentang tanda dari seorang anak Allah yang lahir dari Allah, yaitu terkait dengan ajaran, yang kedua terkait dengan moral, dan yang ketiga terkait dengan perilaku etis dan sosial. Nah, selanjutnya dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5 yang sudah kita baca tadi di depan, Rasul Yohanes menarik implikasi yang diperlukan dari ketiga tanda lahir tersebut, dari birthmark tersebut, dan menyoroti 6 specific identifying evidence that a person is a child of God. Yang saya sebut sebagai 6 bukti pengenal khusus bahwa seseorang adalah anak Allah. Yaitu yang pertama, percaya bahwa Yesus adalah Mesias.
Dan yang kedua, telah lahir dari Allah. Yang ketiga, mengasihi Allah Bapa dan keluarganya. Yang keempat, menaati perintahnya. Yang kelima, mengalahkan dunia. Dan yang keenam, percaya Yesus adalah anak Allah. Ini yang saya sebut sebagai bukti, ya, 6 bukti seseorang, ya, adalah anak Allah. Nah, sekarang saya akan mengajak kita untuk melihat kita akan melihat ke-6 bukti tersebut. Nah, saya mengajak kita untuk melihat ke-6 bukti tersebut. Ya, Rasul Yohanes ingin agar orang percaya sejati diyakinkan bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Ia ingin agar mereka memiliki jaminan yang kokoh bahwa mereka telah dilahirkan kembali, bahwa mereka adalah milik Yesus, dan bahwa mereka dapat menikmati karunia hidup kekal sekarang juga. Bisa saudara baca di ayat yang 13. Namun Rasul Yohanes menyadari fakta bahwa ada penyesat rohani di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah mereka yang akan mempertanyakan keyakinan mereka untuk membuat mereka menjadi ragu-ragu. Saudara bisa baca di 1 Yohanes pasal 2 ayat 26. Secara khusus ajaran sesat dihadapi saat itu adalah Gnosticism yang menolak bahwa Yesus Kristus berinkarnasi menjadi seorang manusia. Bidat ini menolak kemanusiaan Kristus termasuk realitas tubuh jasmani Yesus. Saudara baca di 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 dan 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-6. Karena itu sebagai orang Kristen sejati, kita pun saat ini perlu mengenali bukti-bukti tanda lahir kita sebagai anak Allah dan mencerminkan bukti-bukti tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai lihat ke-6 bukti tersebut. Bukti yang pertama, believe that Jesus is the Messiah. Bukti yang pertama dari seorang anak Allah ialah mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ayatnya 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. Ketika mengatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, di sini Rasul Yohanes mengangkat masalah doktrinal kristologis. Kita harus ingatkan bahwa kekristenan sejati selalu kembali kepada Yesus. Siapa dia dan apa yang telah dilakukannya bagi kita dan apa yang kita percaya tentang dia itu sangat krusial. Jadi kita harus ingat bahwa kekristenan sejati harus kembali kepada Kristus. Saya pernah membaca satu buku, 2 dan 3 buku yang ditulis cukup tebal, sekitar 500 halaman satu buku dari 3 buku itu. Dari seorang gembala besar, ya, di Amerika, ya, gembala Lakewood Church. Ya, saudara tentu kenal akan Austin, ya, Pastor Austin, ya. Dan di buku itu dia sama sekali tidak menyebut tentang Yesus. Bagi saya ini sangat ironis, sangat menyedihkan. Karena Kristus adalah kepala gereja, sesungguhnya gereja harus memprioritaskan dia dan memberitakan tentang dia. Adalah hal yang menyedihkan apabila seorang gembala dalam sebuah buku tidak sama sekali menyebut Yesus sebagai kepala gereja di dalam buku tersebut. Yesus adalah personal name, ya, atau nama diri, yaitu nama pribadi yang diberikan Allah kepada anak Allah yang berinkarnasi sebelum ia dikandung dan dilahirkan sebagai manusia melalui seorang perawan yang bernama Maria. Saudara bisa baca Lukas 2 ayat yang ke-21. Injil Matius dan Injil Lukas mencatat nama Yesus sebagai nama yang khusus diberikan Allah kepada anak Allah tersebut. Matius 1 ayat 21, Lukas 1 ayat 31. Nama Yesus berasal dari kata Yunani Yesus, paralel dengan kata Ibrani Yehosua, dan Yesua yang berarti Yahweh atau Tuhan adalah keselamatan. Bandingkan saudara di dalam Yosua 1 ayat 1, Esra 2 ayat 2 dan Zakaria 3 ayat yang ke-1. Nah, pada umumnya dalam kultur masyarakat Yahudi, nama seseorang cenderung dihubungkan dengan arti atau makna tertentu. Demikian juga dengan nama Yesus dan gelar yang dikenakan kepadanya, itu sangat berhubungan dengan peran dan pekerjaannya. Secara etimologi, nama Yehosua tersebut berasal dari kata Ibrani yasa yang artinya menyelamatkan. Sedangkan kata kerja yasa menjadi landasan teologis untuk nama Yesus yang artinya Yahweh adalah keselamatan. Nama Yesus ini kita ingat diberikan kepadanya karena dialah yang melaksanakan program penyelamatan umat manusia. Saudara baca di Matius 1 ayat 21. Jadi bisa dikatakan bahwa nama Yesus adalah nama anak Allah dalam kemanusiaannya.
Rasul Yohanes memulai dan mengakhiri bagian ini dengan penegasan kristologis tentang kemesiasan Yesus dan kealahan Kristus, di mana di ayat 1 ia menekankan bahwa Yesus adalah Mesias, dan di ayat 5, 1 Yohanes pasal 5 tadi, ia menekankan bahwa Yesus adalah Huios Theos, anak Allah. Perlu diketahui bahwa Kristus adalah gelar mesianik bagi Yesus. Istilah Kristus berasal dari kata Yunani Christos, yang setara dengan bentuk Ibrani Masyah di dalam Perjanjian Lama, yang berarti yang diurapi. Menarik untuk melihat bahwa apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam kedua ayat itu, dalam ayat kedua ayat mirip ya dengan pengakuan Rasul Petrus dalam Matius 1 ayat 16 ketika dia berkata, "You are Messiah, the Son of Living God." Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, selanjutnya menarik untuk memperhatikan kata Yunani pas dan pisteo yang digunakan oleh Rasul Yohanes dalam ayat bacaan kita tadi. Rasul Yohanes memulai dengan kata Yunani pas yang mencakup semua orang. Pengertian dari kata pas itu mencakup semua orang percaya. Tidak ada yang dikecualikan. Artinya apa? Ya. Artinya adalah bahwa semua harus merangkul dan mengartikulasi pernyataan berikutnya. Itu kata kerja Yunani pisteo yang diterjemahkan dengan percaya mengacu pada tindakan yang berkelanjutan karena itu dalam bentuk kalimat aktif yang sedang berlangsung. Dengan demikian, ini mengacu pada ide atau gagasan bahwa setiap orang percaya di sini adalah mereka yang mempercayai Yesus adalah Mesias. Jika tidak mempercayai Yesus Kristus adalah Mesias, maka ia bukan orang percaya. Inilah bukti pengenal pertama orang percaya sejati. Kebenaran ini tetap berlaku bagi orang percaya sejati sepanjang zaman. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kita harus percaya pada fakta, pada kebenaran yang dinyatakan dalam Alkitab. Bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias, Kristus, penyelamat yang diharapkan dan dijanjikan. Pengakuan seperti ini adalah bukti bahwa kita telah dilahirkan dari Allah dan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Orang tidak dapat mengaku dengan setulusnya, dengan sesungguhnya kesejatian ini apabila ia tidak lahir baru. Hanya orang yang lahir baru yang dapat mengakui dengan ketulusan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudaraku, pendeta dan pengkhotbah terkenal dari London, Charles Spurgeon, menjelaskan implikasi teologis dari pengakuan ini sebagai berikut. Iman yang dimaksudkan dalam teks ini jelas bersandar pada seorang pribadi, yaitu Yesus. Barang siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Itu bukan sekedar kepercayaan tentang doktrin atau pendapat atau formulasi, tetapi kepercayaan tentang pribadi. Terjemahkanlah kata-kata barang siapa percaya bahwa Yesus adalah Kristus, atau dengan para perasaan lain, barang siapa percaya bahwa Juru Selamat adalah yang diurapi, lahir dari Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan Yesus adalah Kristus atau Yesus adalah yang diurapi? Pertama, bahwa dia adalah nabi. Kedua, bahwa dia adalah imam. Ketiga, bahwa dia adalah raja. Karena dalam ketiga pengertian inilah dia, Yesus, adalah Mesias yang diurapi. Jadi apabila kita, Anda dan saya dapat sungguh-sungguh mengatakan begini, aku menerima Yesus Kristus menjadi nabi, imam, dan raja bagiku karena Allah telah mengurapi dia untuk menjalani ketiga jabatan tersebut. Dan dalam masing-masing dari ketiga gelar mesianik ini, saya benar-benar mempercayainya sebagai juru selamat dan Tuhan saya. Maka itu artinya kita, Anda, dan saya memiliki keyakinan umat pilihan Allah sepanjang zaman. Karena ada tertulis, barang siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan artinya Anda adalah orang yang telah diselamatkan. Sekarang yang kedua, bukti yang kedua. Have been born of God. Tanda yang kedua, bukti yang kedua, ya, orang telah lahir baru adalah bahwa dia telah lahir dari Allah. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 4. Rasul Yohanes beberapa kali menyinggung kelahiran baru atau lahir dari Allah, Genao ex Theos, dalam ayat-ayat ini. Satu tema yang diawali dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 29 dan dia sebutkan terakhir dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-18. Kemungkinan besar, dan saya yakin ini benar,
Rasul Yohanes mendapati ide atau gagasan itu dari pengajaran Yesus dalam Yohanes 3, di mana Yesus mengatakan kepada seorang pemimpin agama yang bernama Nikodemus, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Dalam ayat-ayat ini Rasul Yohanes membuat 3 pengamatan tentang kelahiran baru dan bukti-bukti yang terkait dengan bir mats atau tanda lahir ini. Maksudnya di dalam ayat-ayat Yohanes 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5 tadi. Yang pertama, mereka yang lahir dari Allah memberikan kesaksian tentang kelahiran baru mereka dengan mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Ayat 1 sudah saya bacakan jelaskan tadi di depan. Yang kedua, mereka yang lahir dari Allah memberikan kesaksian tentang kelahiran baru mereka dengan mengasihi Allah Bapa dan anak-anaknya. Ayat 1 juga tetap. Dan yang ketiga, mereka yang lahir dari Allah memberikan kesaksian tentang kelahiran baru mereka dengan terus-menerus mengalahkan dunia. Ayat yang keempat. Nah, keberadaan dilahirkan dari Allah adalah tanda lahir atau deskripsi Alkitab tentang seorang Kristen. Itu juga disebut dalam kitab suci sebagai dilahirkan kembali atau dilahirkan dari atas. Yohanes 3 ayat 3 ayat 7, 1 Petrus 1 ayat 23, dan dilahirkan kembali di Titus 3 ayat 5. Itu bukanlah pengalaman pilihan atau pengalaman opsional atau sesuatu yang sekunder atau sesuatu yang bersifat kedua, nomor dua atau second. Tidak. Bagi seorang anak Allah, ini adalah hal yang sangat esensial. Ini adalah sangat penting dan merupakan inisiasi wajib sebagai tanda pengenal khusus orang-orang percaya sejati. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 3:7, kamu harus dilahirkan kembali. Harus dilahirkan kembali. Jadi menjadi seorang Kristen sejati berarti harus dilahirkan kembali atau dilahirkan dari Allah. Kata dilahirkan kembali dalam pernyataan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 3 adalah kata Yunani geneto anoten, di mana kata genete merupakan bentuk aorist pasif dari ganao yang berarti memperanakan atau dilahirkan. Sedangkan kata anoten secara harafiah berarti dari atas, di mana kata ini dapat juga berarti kembali lagi atau baru. Dengan demikian kata genete anoten yang diterjemahkan dengan dilahirkan kembali sebenarnya juga berarti lahir dari atas. Ini menunjukkan bahwa kelahiran kembali saya dan saudara adalah karya Allah sendiri. Karena itu sangat tepat pengakuan iman Gereja Bethel Injil penuh butir kelima yang menyatakan, kami percaya bahwa manusia hanya dapat diselamatkan jika mereka dijadikan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah, Yesus tidak datang untuk mati dengan cara yang mengerikan di salib hanya agar kita menjadi orang yang baik atau bahkan menjadi orang yang lebih baik. Dia datang secara dramatis, pribadi, radikal, dan selamanya untuk mengubah kita dan menjadikan kita orang yang baru, lahir baru, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi melalui peristiwa kelahiran baru yang diberikan oleh Allah, melalui karya Roh Kudus di dalam kita, ya, karena pekerjaan Kristus yang sudah selesai bagi kita di atas kayu salib. Pekerjaan itulah pekerjaan yang luar biasa dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita dilahirkan kembali. Hanya dengan cara ini kita dapat menjadi anggota keluarga Allah yang sejati, anggota keluarga kerajaan surga. Tidak ada cara lain. Implikasi tegas dari kebenaran ini adalah bahwa jika kita belum dilahirkan kembali, maka kita bukan orang percaya sejati. Artinya, seseorang bisa saja menjadi Kristen sejak lahir, namun tidak menjamin bahwa ia telah lahir baru. Bisa saja di KTP-nya Kristen, tapi belum tentu dia lahir baru. Karena hanya di KTP dan KK dia Kristen, hanya terdaftar di dalam kartu kependudukannya, kata pengenal kenegaraannya. Tetapi apabila kita, Anda dan saya, benar-benar percaya Yesus sebagai Mesias kita, kita mempercayai dia sebagai anak Allah yang berinkarnasi, menjalani kehidupan yang seharusnya kita jalani tetapi tidak kita jalani. Kita mempercayai dia yang telah mati, menggantikan kita dalam kematian yang mengerikan yang seharusnya kita mati. Dan kita mempercayai bahwa dia dibangkitkan dari kematian untuk memberi kita keselamatan.
pada dasarnya kita mendapatkan anugerah dengan cuma-cuma dan kita percaya itu, maka kita telah mengalami pekerjaan supranatural Tuhan, yaitu kelahiran baru. Dilahirkan dari Allah dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat adalah dua hal yang saling berkaitan di dalam Alkitab dan tidak dapat dipisahkan. Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Anda, Mesias yang dijanjikan dan diharapkan itu, dan Anda terus-menerus meyakini dan mengaku itu dalam kehidupan Anda telah dilahirkan kembali. Karena hanya orang yang dilahirkan dari Roh Kudus yang dapat terus-menerus mengimani bahwa Kristus adalah Mesias dan Kristus adalah Son of God, the Son of God, anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasihi Tuhan, mengapa? Karena born of God, lahir dari Allah, merupakan karya Allah dalam mengubah hati kita. Sedangkan believing in Jesus, percaya kepada Yesus, merupakan respon kita ketika kita mendengar dan percaya kepada berita Injil. Jadi dilahirkan dari Allah dan percaya kepada Yesus adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sama seperti satu koin mata uang, ya, satu koin mata uang yang memiliki dua sisi yang tak dapat dipisahkan. Dalam kelahiran baru ini Allah tidak hanya memberi kita nama baru, tetapi Dia memberi kita karakter baru. Dia memberi kita karakter Allah sendiri saat kita masuk ke dalam keluarganya. Sekarang bukti yang ketiga, love the Father and His family. Bukti yang ketiga, mengasihi Bapa dan keluarganya. Ini adalah bukti yang ketiga seseorang adalah anak Allah. Keunggulan doktrin, iman yang bersemangat, iman yang berani, penginjilan yang bersemangat, tangan yang murah hati adalah hal-hal yang baik. Namun ingat, hal-hal itu bukanlah yang paling penting bagi Tuhan. Bukan hal yang sangat atau sangat paling penting bagi Tuhan. Satu hal yang Dia ingin lebih daripada apapun adalah bahwa kita mengasihi Dia. Tanpa kasih kepada Tuhan, bahkan hal-hal yang baik yang kita lakukan tidak ada nilainya di matanya. Itu yang Paulus sebutkan, jelaskan dalam 1 Korintus pasal 13. Kita akan jadi gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing tanpa kita mengasihi Allah dan memiliki kasih Allah dalam hati kita. Nah, jadi dalam dua ayat ini, yaitu Yohanes 5 ayat 1 dan 2, 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 dan 2, kita melihat bahwa kasih Allah kepada kita itu bersifat multidimensi. Kasih itu mengalir dari Bapa, tetapi kemudian alirannya bercabang ke beberapa arah. Jadi kasih Bapa mengalir kepada kita, lalu kasih Bapa yang ada dalam kita itu mengalir kepada keluarga Allah, saudara-saudara kita yang seiman, bahkan terus mengalir kepada orang-orang lain sesama kita. Kata Yunani agapao atau mengasihi muncul lebih dari 30 kali dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 5, pasal 4 ayat 7 sampai pasal 5 ayat yang ketiga. Ini muncul 5 kali di sini dalam ayat bacaan kita di 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 3. Kelahiran baru membawa kita ke dalam hubungan dengan Allah sebagai Bapa. Bapa ini pertama-tama mengasihi kita, mengasihi saya, mengasihi saudara. Dan sekarang kita, Anda dan saya sekarang mengasihi Dia. 1 Yohanes pasal 4:19. Untuk siapa Dia dan apa yang telah Dia lakukan bagi kita dalam Kristus. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Namun, kita tidak hanya mengasihi Bapa, kata Rasul Yohanes. Kita juga mengasihi keluarga yang sedang dibangun oleh Bapa, yaitu sesama saudara-saudara iman yang disebut dengan tubuh Kristus, gereja, sesama orang-orang percaya yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Kita akan mengasihi saudara-saudara kita yang seiman, yang juga lahir dari Allah. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang pertama. Namun Rasul Yohanes kemudian membuat pernyataan yang menarik di ayat 2 yang pada awalnya tampaknya sepertinya tidak beraturan. Dia mengatakan kita dapat mengetahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah ketika kita mengasihi Allah dan mematuhi perintah-perintahnya. Perhatikan di sini bahwa Yohanes tidak mengatakan bahwa kita tahu kita mengasihi Allah karena kita mengasihi anak-anaknya. Seperti yang ia tulis sebelumnya, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Mengapa? Karena ide atau gagasan penekanan Yohanes di sini sebenarnya didasarkan pada perkataan Yesus yang mengajarkan dua perintah besar
Matius 22 ayat 36 sampai 40. Kasih kita kepada orang lain adalah pelengkap, alami, dan pendamping dari kasih pertama dan terutama. Kasih pertama dan terutama kita kepada Allah. Artinya ketika kita mengasihi Allah dari hati kita akan menaati perintah-perintahnya. Dan mematuhi perintah-perintahnya haruslah melibatkan, mewajibkan kita mengasihi orang lain. Mengasihi secara khusus sesama orang percaya dan secara umum orang lain. Ya, khususnya anak-anak Allah itu saudara-saudara seiman kita lainnya di dalam Kristus. Selanjutnya di ayat 3, Rasul Yohanes memberitahu kita bahwa menaati perintah untuk saling mengasihi tidak akan memberatkan kita. Ini akan menjadi kegembiraan dan sukacita karena kelahiran baru menjadikan hal itu wajar untuk dilakukan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dan kasih kita kepada Bapa mengilhami dan memotivasi kita untuk mengasihi mereka yang Bapa kasih dan mengasihi mereka sebagaimana Bapa mengasihi kita. Saudaraku, perintah untuk mengasihi sesama kita itu tidak berat karena kasih Bapa ada di dalam kita. Lakukan perintah-perintah Tuhan tidak berat apabila kasih ada pada kita. Argumen Yohanes memiliki aplikasi praktis yang luar biasa di sini. Jadi, dia menjelaskan bahwa Bapa mengasihi kita, kita mengasihi Bapa, dan karena kita mengasihi Bapa, kita mengasihi saudara-saudara kita. Argumen ini sangat praktis aplikasinya, dan ini luar biasa. Pertama, itu akan melindungi kita dari pemahaman kasih yang dangkal, kasih yang sentimental dan emosional yang tidak menggambarkan karakter dan perintah Allah. Kedua, karena kasih saya kepada Allah akan membimbing kasih saya kepada orang lain. Karena kasih saya kepada Allah, ya, saya akan mencari kebaikan utama dalam diri orang lain, saudara-saudara seiman. Bukan yang sementara dan yang mudah berlalu. Saya tidak akan berusaha untuk membuat orang lain nyaman, saudara-saudara seiman nyaman, sambil mengabaikan kebutuhan terbesar mereka. Saya akan membuat mereka nyaman, tapi tidak akan mengabaikan kebutuhan terbesar mereka, yaitu keselamatan kekal di dalam Kristus. Saya dapat mendandani, membantu, mendidik, memberikan nasihat, dan lain sebagainya, yang semuanya merupakan usaha yang baik. Tetapi saya akan berusaha di atas semua tindakan kebaikan itu untuk membantu mereka mengenal, mengasihi, dan percaya kepada Yesus sebagai anak Allah dan Mesias pribadi mereka. Lagi pula seperti yang dikatakan Tuhan kita dalam Markus 8 ayat yang ke-36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Jadi mengasihi Allah menggerakkan saya untuk mengasihi sesama. Sekarang bukti seseorang adalah anak Allah sejati. Bukti seseorang lahir dari Allah. Bukti yang keempat, obey His commands. Kita menaati perintah-perintahnya. Ya. Jadi menaati perintah-perintahnya adalah bukti yang keempat bahwa kita ini berasal dari Allah. Rasul Yohanes selanjutnya kembali ke tema ketaatan pada perintah Allah yang sebelumnya ia sampaikan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 4 dan 7 sampai 8 dan 1 Yohanes 3 ayat 22 sampai 24. Meskipun dia tahu bahwa mengasihi Tuhan dan menaati Tuhan dapat dibedakan, dia juga tahu bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan. Mengasihi dan menaati Tuhan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan tapi dapat dibedakan. Sekali lagi, mengasihi dan menaati Tuhan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan tapi dapat dibedakan. Apabila Anda menaati Tuhan, Anda mengasihi Tuhan. Apabila Anda mengasihi Tuhan, Anda harus menaati Dia. Yohanes pasal 14 ayat 15 jelas membuat hal itu bukan sebagai dualisme, mengasihi dan menaati. Di sini dia menambahkan perspektif baru tentang ketaatan yang membebaskan. Hal itu dapat kita temukan di akhir ayat 3, di mana dia mengatakan bahwa perintah Tuhan bukanlah suatu beban. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Bagaimana cara kerjanya? Sehingga Yohanes mengatakan bahwa dalam kelahiran baru kita menerima sifat baru. Dengan sifat baru inilah muncul kasih, hasrat, dan nilai baru. Karena kita sekarang mengasihi Tuhan, maka kita menghormati dan menghargai Dia di atas semua orang dan di atas segalanya. Dan karena kita menghormati dan menghargai Dia di atas semua orang dan segalanya, maka kita senang menaatinya. Sekarang kita menemukan perintah-perintahnya tidak berat, bukan lagi sebagai beban yang membuat kita susah, ya, tetapi sebagai berkat. Perintah-perintah itu tidak membosankan, tidak melelahkan, tetapi perintah-perintah itu menyenangkan dan menjadi kesukaan bagi kita. Kenapa? Karena sekarang kita melakukan perintah-perintah itu bukan digerakkan oleh karena kewajiban, tetapi digerakkan oleh
kasih Allah kepada kita dan kasih kita kepada Dia. Saudaraku, saya pernah membaca satu kisah. Seorang ibu penjahit mempunyai seorang anak sekolah menengah. Suatu hari anaknya datang dari sekolah dan ibunya meminta anak ini untuk mengantarkan jahitan pesanan dari seorang pelanggan. Mamanya berkata, "Nak, tolong antarkan jahitan dari pesanan pelanggan kita." Anaknya berkata, "Mah, saya begitu lelah, nanti saya akan antarkan." Anak itu segera pergi ke kamar, tapi tidak lama kemudian telepon berdering. Anak itu mengangkat telepon dan dia segera bergegas keluar dan ingin pergi. Mamanya bertanya, "Kemana kamu, Nak? Bukankah kamu lelah?" "Enggak, ada yang diurus." Ya. "Siapa? Kamu kemana?" Dia menyebutkan nama teman wanitanya. Ternyata pacarnya yang menelepon. Jadi dia yang tadinya lelah, ya, dia yang tadinya merasa bahwa dia harus istirahat, tapi karena orang yang sangat dikasihi yang menelepon dia, orang yang dia cintai, ya, yang dia begitu berhasrat atasnya, dia termotivasi atasnya, akhirnya selelah apapun dia digerakkan untuk datang kepada temannya itu. Ya. Nah, saya ingin menjelaskan ini begini, ya, bahwa ketika kita melakukan kewajiban, kita melakukan sesuatu, ya, hanya sebatas karena kewajiban akan beda ketika kita melakukannya karena kita didorong oleh kasih. Seorang suami, ya, yang peduli kepada istrinya digerakkan oleh kasih akan beda, ya, daripada dia digerakkan karena kewajibannya. Seorang istri, ya, yang melakukan kewajibannya saja kepada suaminya akan beda ketika dia melakukannya karena digerakkan oleh kasih. Demikian juga orang tua. Dia ketika digerakkan oleh kasih akan berbeda, ya, ketimbang dia melakukan tugasnya, fungsinya sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Jadi mulai hari ini, saudaraku dikasih, saudara sudah lahir baru, memiliki kehidupan yang baru, maka setiap aspek kehidupan saudara harus digerakkan oleh apa? Oleh kasih, bukan lagi karena kewajiban. Kasih itulah yang mendorong kita untuk melakukan dan menaati kewajiban kita sebagai anak Tuhan dan orang-orang yang percaya. Haleluya. Di dalam Mazmur kita berulang kali menemukan kesaksian sukacita dari hati yang telah diregenerasi. Ketika mereka menyanyikan sukacita, mereka dalam melakukan kehendak Tuhan dan menaati perintah-perintahnya. Misalnya Mazmur 1 ayat 1 dan 2. "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Kemudian di Mazmur 112 ayat 1, "Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya." Kemudian di Mazmur 119 ayat 35, "Biarlah aku hidup menurut petunjuk-petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya." Jadi di sini kita temukan pemazmur menyukai, pemazmur bersuka, pemazmur senang, gembira dengan perintah-perintah Tuhan, dengan firman Tuhan. Kalau saudara menyukai firman Tuhan, itulah tanda bahwa saudara telah lahir baru. Tapi kalau saudara tidak suka dengan firman Tuhan, ada sesuatu yang salah di situ, ada sesuatu yang trouble di situ. Jadi, kasih memotivasi kita, memberikan motif kepada kita untuk mematuhi firman Allah, untuk memberikan arahan khusus kita menjalankan kasih. Karena itu mengasihi Tuhan dengan benar bukan hanya perilaku lahiriah, dan mengasihi Tuhan dengan benar bukan hanya perilaku lahiriah atau ketaatan lahiriah. Ini adalah kerinduan untuk melakukan kehendaknya dari hari ke hari, dari hati yang bersyukur, ya, bersyukur untuk siapa dia, apa yang telah dia lakukan untuk kita di dalam Yesus Kristus. Ini bukan ketaatan saya harus, ini adalah ketaatan saya ingin, saya suka, saya senang melakukannya karena saya mengasihi Allah, saya menaati Dia. Haleluya. Sekarang bukti yang kelima, have overcome the world. Ya, tanda dari orang yang, atau bukti dari orang yang telah lahir baru atau telah menjadi anak-anak Allah, lahir dari Allah, mereka telah mengalahkan dunia. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Tema ayat 4 ini diperjelas dengan pengulangan kata mengalahkan, ya. Juga di ayat 5, baik menaklukkan, conquer, dan kemenangan, victory, berasal dari kata Yunani yang sama, yaitu nikao, yaitu menaklukkan atau menang. Dan kata Yunani nikos, kemenangan, yang juga merupakan nama Dewi kemenangan, kecepatan dan kekuatan Yunani.
Kata Yunani pas yang diterjemahkan semua kembali semua ya kembali muncul di sini menunjuk kepada semua orang percaya atau semua yang telah lahir dari Allah. Orang-orang percaya sejati ini adalah mereka yang menaklukkan, ya, conquer, ya, menaklukkan, ya, dan terus-menerus menang atas dunia. Ini adalah bukti kelima dari anak-anak Allah. Lalu apakah dunia di sini? Kata dunia di sini adalah kata Yunani kosmos. Bukan dimaksud menunjuk kepada bumi fisik yang Allah ciptakan ini, melainkan menunjuk kepada masyarakat dunia yang terorganisir atau sistem dunia untuk melawan Allah. Suatu sistem yang diciptakan oleh manusia, dikuasai oleh dosa, dan dikendalikan diperintah oleh setan. Karena dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, dunia ini, sistem dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Saudara-saudaraku, namun Yesus mengatakan bahwa dia telah menaklukkan si jahat. Menaklukkan dunia, sistem dunia si jahat. Dunia tersebut memberikan 5 perlawanan bagi orang percaya. Sistem dunia yang berlawanan dengan Allah ini memberikan 5 perlawanan atas orang-orang percaya. Yaitu yang pertama, perlawanan rohani dengan mengatakan tidak ada Allah dan menolak keberadaan surga. Yang kedua, perlawanan secara moral dengan membujuk orang percaya untuk melawan Allah. Yang ketiga, perlawanan secara intelektual dengan menantang keabsahan iman dan ajaran yang sehat. Yang keempat, perlawanan secara fisik dengan membuat sakit, miskin, lemah, dan tidak berdaya dan rasa takut. Dan yang kelima, perlawanan dari aspek masyarakat, secara masyarakat dengan penganiayaan yang terus-menerus terhadap gereja, terhadap orang-orang percaya, terhadap anak-anak Allah. Rasul Yohanes secara khusus memberikan gambaran tentang dunia ini 3 kali dalam ayat 4 dan ayat 5 dalam 1 Yohanes 2 dan 16. Dunia ini dicirikan oleh keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan dalam gaya hidup seseorang. Karena itu di sini selain kasih, agapao, Rasul Yohanes menunjukkan senjata rohani lain yang memberi kita kemenangan atas senjata dunia dalam pertempuran spiritual, pertempuran rohani, yaitu pisteo, iman kita. Di sini kita melihat keseimbangan yang indah saat Yohanes menyandingkan kelahiran baru, yaitu pekerjaan kedaulatan Allah, dengan iman kita, yaitu tanggung jawab manusia. Melalui kelahiran baru, ayat 1 dan ayat 4, 1 Yohanes, pasal 5 tadi, yang disandingkan dengan iman kita kepada Yesus sebagai Mesias di ayat 1, dan iman kepada anak Allah di ayat yang kelima, maka kuasa keinginan dan aspirasi dunia dihancurkan. Dan kita memperoleh kemenangan atasnya. Dunia bukan lagi hasrat kita. Hanya Tuhan saja. Keinginan dan ketertarikan yang berdosa tidak lagi menarik bagi kita. Tuhan dan kehendaknya saja yang indah. Saudara, saya akan menjelaskan ini pada kesempatan yang lain dengan tema iman mengalahkan dunia. Tapi saya ingin meletakkan fondasi dulu dengan mengeksposisi 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5 ini sebelum saya selanjutnya akan membicarakan tentang iman yang mengalahkan dunia atau mengalahkan sistem dunia yang telah dikuasai oleh si jahat. Para pemenang melalui kelahiran baru dan iman kepada Kristus tidak lagi dikuasai oleh apa yang tidak mereka miliki, keinginan daging dan keinginan mata, atau apa yang mereka miliki, kebanggaan dalam gaya hidup. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Mantra itu telah hancur, belenggu telah dilepaskan, penutup mata telah dilepaskan. Kita tidak lagi merindukan dan menyukai hal-hal itu. Sebaliknya dengan kasih yang kudus dan kasih yang baru, kita merindukan dan mengasihi Tuhan. Kelahiran baru memungkinkan semua ini. Ya, memungkinkan semua ini. Dan iman memberi kita mata untuk melihatnya. Pendeta John Piper dengan sangat baik menjelaskan demikian. Iman melihat bahwa Yesus lebih baik. Itulah sebabnya iman mengalahkan dunia. Dunia menahan kita dalam perbudakan oleh kekuatan keinginannya. Tetapi sekarang mata kita telah dibuka oleh kelahiran baru untuk melihat keinginan Yesus yang lebih tinggi. Yesus lebih baik dari keinginan daging, dan lebih baik dari keinginan mata, dan lebih baik dari kekayaan yang mencekikkan kita dengan keserakahan dan kesombongan. Yesus memang lebih unggul, dan iman adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman ada di awal, bersama kita, bersama saya dan saudara hari ini. Dan akan tetap bersama kita, bersama saya dan saudara sampai akhirnya. Orangku yang benar, dari awal sampai akhir akan hidup oleh iman. Saya dan saudara harus hidup oleh iman. Dan iman inilah yang memampukan kita mengalahkan dunia di dalam kemenangan yang telah Yesus Kristus kerjakan bagi kita.
Saudaraku, itulah bukti tanda lahir yang membedakan bahwa saya ada anak Allah dalam Yesus Kristus. Sekarang bukti yang terakhir atau bukti yang keenam dari seorang yang berasal dari Allah atau anak Allah. Believe Jesus is the Son of God. Ya. Mereka percaya Yesus adalah anak Allah. Kalau tadi pertama mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias, sekarang yang terakhir percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yohanes 1 Yohanes pasal 5 ayat 5. Seorang hamba Tuhan terkenal pernah mengatakan gini, faith in faith is just positive thinking. Ya, iman di dalam iman hanyalah berpikir positif. Kemudian dia mengatakan, but faith in Jesus is salvation. Tetapi iman dalam Yesus adalah keselamatan. Rasul Yohanes membawa kita ke lingkaran penuh. Diawali bahwa Yesus adalah Mesias dan kembali kepada Yesus anak Allah. Jadi di ayat 1 Rasul Yohanes menjelaskan bahwa mereka yang mengaku Yesus sebagai Mesias memberikan bukti bahwa mereka dilahirkan dari Allah. Dan sekarang di ayat yang kelima, mereka yang percaya Yesus adalah anak Allah mengerti bahwa komitmen iman ini adalah saran di mana mereka memperoleh kemenangan dan mengalahkan dunia. Perlu saya tambahkan dan perlu Bapak Ibu ketahui, anak Allah, Hoios Theos, adalah gelar penting bagi Yesus dalam Alkitab. Ini memberitahu kita bahwa dia lebih daripada sekedar manusia. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah manusia. Namanya Yesus mengidentifikasi dia sebagai seorang manusia. Sedangkan gelar anak Allah mengidentifikasi dia adalah Allah. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki sifat kemanusiaan sebagai Yesus dan sifat Allah sebagai anak Allah. Dan gereja sepanjang masa mengakui bahwa Yesus memiliki dua natur. Ya, natur Allah dan natur manusia, ya, yang menyatu dalam satu pribadi, tidak bercampur, tapi menyatu dalam satu pribadi yang kita sebut dengan kesatuan hypostatis, pribadi Yesus Kristus. Dia berasal dari Allah dan dia adalah Allah. Dia adalah putra kekal yang selalu ada dan akan selalu ada sebagai pribadi kedua dari Allah Trinitas. Pengakuan iman Gereja Bethel Injil Sepenuh butir kedua menyatakan dengan tegas, kami percaya Allah yang Maha Esa itu Tritunggal adanya. Pengakuan ini mengklaim bahwa Yesus adalah pribadi kedua dalam Trinitas yang sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus. Selanjutnya secara spesifik, pengakuan iman Gereja Bethel Injil Sepenuh butir yang ketiga menyatakan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itulah anak Allah yang hidup. Jadi pengakuan iman Gereja Bethel Injil Sepenuh itulah pengakuan 12 butir pengaku koheren, konsisten, sistematis, teratur, ya, tentang pengajaran-pengajaran esensial di dalam kekristenan sepanjang masa. Perlu dipahami, istilah anak Allah ini tidak boleh dikacaukan dengan istilah Allah anak. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus Kristus dapat disebut sebagai Allah anak, Matius 28 ayat 19, dan juga sebagai anak Allah, Markus 1 ayat 1. Secara alkitabiah, kedua gelar ini tidak boleh dikacaukan. Anak Allah dan anak anak dan anak Allah. Keduanya tidak boleh dikacaukan. Karena memiliki arti dan makna teologis yang berbeda. Gelar anak Allah, perhatikan, menyatakan hubungan ilahi horizontal dengan Bapa dan Roh Kudus dalam Trinitas Kudus. Artinya anak adalah Allah yang setara dengan Bapa dan Roh Kudus, yang juga adalah Allah. Roma pasal ayat acuan Roma pasal 9 ayat 5, Yohanes 1 ayat 18, Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Sedangkan gelar anak Allah pada umumnya menyatakan hubungan ilahi yang unik secara vertikal antara Bapa dengan Yesus sebagai anak. Sebagai anak Allah dalam inkarnasinya, Yesus telah merendahkan diri dalam ketaatan, bahkan bersedia menempatkan dirinya lebih rendah di bawah Bapa. Istilah teologi yang dipakai untuk menjelaskan ketaatan Kristus kepada Bapa ini adalah subsistensi Kristus. Subsistensi Kristus tidaklah sama artinya dengan ketidaksederajatan Kristus dengan Bapa. Ketiga pribadi Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sederajat di dalam natur, kuasa, kehormatan, dan kemuliaan. Mereka memiliki esensi yang sama. Ketiga pribadi tersebut sama-sama kekal, sama-sama maha ada, sama-sama mandiri. Ya. Dan semua memiliki atribut keilahian yang sama. Tetapi di dalam rencana penebusan Allah, anak Allah secara sukarela menaati Bapa yang mengutus anak ke dunia. Anak Allah dengan taat datang ke dunia melakukan kehendak Bapa. Tetapi sekali lagi ingat,
Ketaatan yang dilakukan oleh anak kepada Bapa bukan merupakan ketaatan yang menyatakan bahwa anak lebih rendah derajatnya dari Bapa. Tapi ini yang saya sebut tadi dalam istilah teologi, subsistensi. Jadi bukti tanda lahir berikutnya dari seorang anak Allah adalah dia percaya bahwa Yesus adalah the Son of God, the Son of living God. Anak Allah, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dan bahwa hanya Yesus saja anak Allah itu, tidak ada yang lain. Keyakinan ini bersifat khusus dan kokoh. Yesus dan hanya Yesus menjadi objek pengakuan iman ini. Dan pengakuan ini terus menerus dan berkelanjutan karena kata Yunani pisteo yang muncul di 1 Yohanes pasal 5 ayat 1-5 adalah merupakan tindakan berkelanjutan. Karena ini adalah dalam bentuk present dan terus menerus. Ini bukan kepercayaan satu kali, tapi ini adalah keyakinan seumur hidup. Orang percaya sejati dari awal, pertengahan sampai akhir adalah orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus, hidup oleh iman kepada Yesus Kristus. Bagi kekristenan sejati, iman kepada keturunan Kristus bukan saja merupakan hal yang penting, tetapi ini merupakan hal yang sangat penting, sangat krusial, sangat esensial. Karena itulah gereja Bethel Angel sepenuh sekali lagi dengan jelas dan dengan tegas mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan anak Allah yang hidup dalam pengakuan iman butir yang ketiga. Ingatlah ini, seseorang dapat masuk ke dalam persekutuan gereja hanya melalui percaya dan mengakui kealahan Yesus. Dan inti dari pemberitaan Injil para Rasul adalah keyakinan pengakuan mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Misalnya Rasul Petrus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini adalah pernyataan Rasul Petrus kepada orang-orang Yahudi dalam khotbah perdananya di hari Pentakosta di Yerusalem. Karena dalam gereja mula-mula kita melihat, kita membaca dan melihat bahwa satu, seseorang dapat mengakui ketuhanan Yesus Kristus dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, karena digerakkan oleh Roh Kudus saja. Karena dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 3 bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Yang kedua, mengakui Yesus sebagai Tuhan merupakan suatu pengalaman pribadi, sesuatu yang harus dilakukan secara pribadi, seperti sudah jelaskan di ayat sebelumnya. Dan yang ketiga, mengakui Yesus sebagai Tuhan karena telah menerima dan keyakinan bahwa Yesus adalah memang benar-benar Tuhan dan Yesus adalah benar-benar anak Allah Mesias. Sebagaimana dinyatakan dalam Roma pasal 10 ayat 9-10 demikian. Sebab jika kita mengaku dengan mulut dan bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati, ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan tersebutlah keyakinan personal dan individu. Tidak bisa tidak. Dengan kata lain, tidak ada orang lain yang bisa percaya untuk saya. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan saya untuk percaya kepada dia, kepada Yesus. Saya harus melakukannya secara pribadi. Setiap orang, Anda dan saya harus percaya pada berita Injil dan memberikan diri kita untuk percaya kepada Yesus secara pribadi. Kita masing-masing harus percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia adalah Mesias dengan gelar dan nabi, imam dan raja. Dan dia adalah juru selamat dunia yang telah ditetapkan, satu-satunya juru selamat yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kita masing-masing harus percaya Yesus Kristus adalah Allah untuk diri kita sendiri. Sebagaimana dikatakan Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Akhirnya saya mengajak dan mendesak dan mendorong Anda, saudara, bahkan memohon kepada saudara, pilihlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu saat ini. Dapatkan hidup kekal di dalam Dia. Hal itu tidak hanya akan menjadi kehidupan terbaik Anda sekarang, tetapi itulah satu-satunya kehidupan Anda terbaik sekarang dan terbaik di masa yang akan datang untuk selama-lamanya. Ini yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.